Taswiyatu utawi menyamakan. Wa taswiyatu utawi menyamakan fil qasmi ing dalam giliran. Bainaz zaujati ing dalam antara piro-piro istri itu wajibatun, itu wajib. Enggak boleh istri yang paling tua cuma setengah malam. Yang baru 4 malam enggak boleh no. Wa tu'tabaruh lan dianggap ataswiyatu opo menyamakan, ataswiyatu opo menyamakan bil makan kalawan tempat. Bil makani kalawan tempat tarotan ing dalam satu waktu. Jadi taswiyah itu dari semua sisi, kamarnya sama. Wabil makani. Wabiz zamanih lan kalawan zaman ukhra ing dalam waktu yang lain. Tadi itu nggak boleh istri yang paling tua 1 malam, yang muda 5 malam umpamanya nggak boleh. Amal makan adapun utawi panggonan fayahrumu mongko iku haram al jam'u opo menggabungkan mengumpulkan bainaz zaujatain ing dalam antara dua istri faksar maka lebih banyak. Fi maskanin wahidin ing dalam satu rumah. Ini sulit ini. Illa birridho kecuali kalawan rela. Suaminya poligami. Rumahnya 1 itu pun jelek. Umpamanya istrinya 4. Tapi ridho ya enggak apa-apa. Amma zaman adapun utawi zaman atau waktu faman mongko iku utawi sapa wong lam yakun iku ora ono sapa man harisan iku berjaga sapa man masalan kalawan umpamanya fa'imadul qasmi mongko iku utawi pokoknya menggilir fi haqqi ing dalam haknya man al-lail itu di malam hari. Kalau profesinya Fanu bukan satpam, bukan di malam hari lah, kayak satpam. Apalagi polisinya tugasnya malam atau mungkin kerja di pabrik tapi malam. Maka karena siang kegiatannya maka menggilirnya di malam hari. Ini kalau yang repot sama-sama kerja. Suami profesinya di malam hari, yang istri di siang hari. Gimana itu Rasul cara menggilir sih? Malam suami kerja, siang istirahat. Siang istri kerja, malam istirahat. Fi haqqihi. Terus wan nahar utawi siang iku tabiun lah. Tabiun iku mengikuti opo nahar lahu marik al-lail. Wa man lan utawi sapa wong kana iku lamun ono sapa man harisan iku berjaga. Fa'imadul qasmi mongko utawi pokoknya menggilir fi haqqi ing dalam haknya man an-nahar itu siang. Karena kalau malam tugas dinas karena satpam atau mungkin kerja di pabrik terus ketepatan kebagian di malam hari. Maka cara menggilirnya siang. Masalahnya kalau siang istrinya kerja. Paham ya? Oh, gimana itu? Ya izin. Cuti 2 bulan. Walailu fa'imadul qasmi mongko utawi pokoknya menggilir fi haqqi indul haknya ma'an nahar itu siang. Walailu utawi malam iku tabiun lah. Tabiun iku mengikuti opo lail lahu marik an-nahar. Sekarang menjelaskan masalah taswiyah. Taswiyah itu adalah menyamakan, berbuat adilnya seorang suami. Jadi adil itu bukan cuma sekadar nafkah saja, tapi juga terkait masalah waktu dan tempat.
Tadi saya contohkan umpamanya pada awalnya seperti ini. Fano istrinya 4. Masing-masing istrinya harus sama. Harus, kalau memang istri yang pertama ke bagian rumah, yang lain juga ke bagian rumah. Paham ya? Nggak boleh istri yang pertama rumah lengkap lumayan luas. Istri yang kedua tambah kecil. Istri yang keempat malah kos-kosan. 1 bulan 200. Ha? Ya nggak boleh no. Paham no? Harus sama. Terkait dengan waktu juga sama. Istri yang pertama sekian malam. Dan seterusnya. Harus sama. Lah, dari sekian. Nah, paham ya? Dari sekian umpamanya istri ini umpamanya kalau seandainya mau digabung dalam satu rumah ini nggak boleh. Hukumnya haram. Kecuali ridho. Jadi yang ridho ini yang sulit. Mesti bertengkaran. Paham ya? Mesti bertengkaran. Allah maghfirlahu, ada kiai yang seperti ini. Istrinya 4 dalam satu rumah. Maghfirlahu Kiai Mahfud Pacetnya sudah meninggal. Dulu yang punya ini M2M, sebelahnya IPM. Beliau kiai pengusaha sangat kaya ya. Di Pacetnya. Sekarang mungkin yang meneruskan putranya. Jadi istrinya 4 itu semuanya di satu rumah ya kan. Satu rumah. Hebat. Kalau orang biasa nggak bisa. Mesti takhassu wal munazah. Mesti bertengkar. Saling iri dan seterusnya ya. Jadi kalau memang saling ridho ya ini tidak menjadi masalah. Bis. Sekarang terkait masalah tadi sudah saya singgung sekilas masalah waktu ya kan. Walaupun ini masalah orang yang poligami ini loh. Kalau memang ini cara menggilir, kalau memang dia profesinya di malam hari, maka cara menggilirnya di siang hari. Kalau dia profesinya malam, kalau di sini contohkan Haris, dia karena jaga malam umpamanya, maka menggilirnya di siang hari. Khusus bagi perempuan. Ini catatan saya pribadi, kalau mau dipoligami jangan mau. Paham Rani? Semangat nih. Jadi jangan mau menjadi istri yang kedua atau yang keempat, ketiga. Kenapa Ustadz? Itu jadi korban. Oke, karena gini. Yang tercatat di buku nikah, itu istri yang pertama. Paham ya? Contohnya Vano nikah dengan si A, istri yang pertama. Ini resmi, tercatat. Nikah lagi dengan si B, istri yang kedua, dan seterusnya. Yang B dan seterusnya ini namanya istri kedua sampai keempat. Ini tidak tercatat. Na'udzubillah. Seandainya suaminya meninggal, dalam hal ini Mas Vanu meninggal, yang berhak, ini secara aturan pemerintah, yang berhak mendapat warisan adalah istri yang pertama. Wah, ini yang tercatat. Paham? Terus, dan seterusnya. Anak dari istri yang pertama. Yang kedua, ketiga, secara aturan pemerintah, seandainya dihadapkan dengan sebuah pengadilan agama, kedua, ketiga ini semuanya kalah. Walaupun sebenarnya secara agama semuanya berhak. Tapi secara aturan pemerintah, kedua, ketiga, keempat ini semuanya dikalahkan. Nggak berhak semuanya. Paham? Yes. Ini dari sisi masalah warisan. Seandainya umpama ya kan, tadi umpamanya dicerai, nuntut ini nggak bisa. Nuntut ini nggak bisa. Contoh ini, Vano dengan istri yang pertama resmi, tercatat. Dengan istri yang kedua, ketiga umpamanya, ternyata secara ekonomi lebih mapan istri yang kedua dan ketiga. Dan bahkan kerjanya ini bareng ya, sehingga namanya apa? Harta gono gini. Vano kerja, istri yang kedua ikut kerja. Terus harta milik berdua. Naudzubillah, bercerai umpamanya. Ya nggak bisa nuntut. Nggak bisa nuntut.
secara aturan apa? Secara aturan pemerintah. Paham ya? Karena tidak tercatat sebagai istri yang sah secara pemerintah. Wis. Yang ketiga, seandainya umpamanya dari suami ini ada niat yang kurang baik umpamanya, tidak diberi nafkah atau yang lain, ini mau ngapain? Istri yang kedua ini. Kalau resmi, ketika suami dalam keadaan muksir, apa muksir? Suami sudah nggak punya apa-apa. Secara fisik nggak punya, aset nggak ada, gaji nggak punya, dan tidak menafkahi istri, maka istri boleh faskhun nikah. Boleh nuntut untuk cerai. Paham ya? Kalau istri yang sah, suaminya sudah muksir, tidak memberi nafkah, aset nggak punya, secara dohir nggak punya apa-apa, gaji juga nggak punya. Kalau memang istri yang nggak sabar, ini boleh nuntut ke pengadilan. Boleh. Namanya faskhun nikah, boleh nuntut untuk cerai. Kalau istri yang sah. Lah masalahnya istrinya tidak tercatat, mau ngapain? Suaminya seperti itu. Paham ya? Suaminya tidak mau mencerai, suaminya tidak mau menafkahi. Itu mau ngapain? Akhirnya pokoknya istri yang tidak tercatat di pemerintah itu akan menjadi korban min aujuh, dari beberapa sisi. Jadi pasti jadi korban. Akan terlantar dari semua sisi. Maka saran saya Ayin, kalau mau dipoligami Ayin, jangan mau sebagai santi anidomiyah. Mau dijadikan istri yang kelima, wah, apalagi kelima ya. Kedua pun jangan mau. Paham ya? Karena dari semua sudut pandang yang jadi korban yang perempuan. Tadi itu sebagian saja yang saya jelaskan.